Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih di muqaddimah dari kitab Syarah Thalathatul Usul sampai kepada perkataan beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil apa ini? Itu dalil tentang kewajiban seorang muslim pada Islamnya. Yang sudah kita bahas ada 4: mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar. Atau di kitab lain dikatakan bahwa 4 perkara tersebut merupakan sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab keselamatan bagi setiap manusia. Maka tidak sepatutnya manusia melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan dia merugi. Kita lihat dalilnya. Beliau bawakan surat yang kita semua sudah hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wawunya di sini adalah wawu qasam namanya, wawu sumpah. Mengartikannya adalah demi, bukan dan. Kalau dan itu namanya wawu atof. Kalau ini wawu qasam, wawu sumpah. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di syarahnya nomor 1 di bawah di sini, qauluhu wad dalilu, perkataan dalilnya di atas, ai ala hadhil maratibil arba'i, dalil tentang 4 kewajiban, adalah firman Allah Ta'ala, wal asri, demi asr. Kita seringnya mengartikan demi masa. Aqsamallahu azza wa jal fi hadhihi surati. Allah bersumpah, aqsama bersumpah. Allah bersumpah di surat ini bil asri, dengan asr. Alladzi huwa ad-dahru. Asr itu artinya ad-dahru. Dahru itu apa? Di sini beliau terangkan wa huwa mahallul hawadits. Mahallul hawadisi. Mahal itu tempat, tempat kejadian atau tempat dari perbuatan. Jadi masa itu ada apa? Masa itu adalah tempat perbuatan. Yang perbuatan manusia di sini ada 2, min khairin wa syarrin. Perbuatan manusia ada 2, bisa baik atau jelek, yang semua menempati asr. Isinya asr, isinya masa adalah ini hawadits, perbuatan-perbuatan manusia. Dan ini merupakan umur kita dan kaset kita, pita kita, isinya ini kebaikan dan kejelekan. Nah, maka setiap kita harus
lihat bagaimana isi pita kita. Dan kalau kita melihat dan bertekad untuk memperbaiki, caranya ada 3 dengan melihat ini, masa ini. Masa itu ada 3. Masa yang telah lalu. Nah, memperbaikinya bagaimana? Banyak istighfar. Kemudian yang kedua, masa yang akan datang. Bagaimana memperbaikinya? Memohon hidayah dan taufik. Dan yang ketiga, masa yang sedang kita jalani. Masa yang sedang kita jalani inilah yang harus senantiasa kita perhatikan, apakah isi daripada perbuatan kita telah mencocoki apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang telah diridhoi oleh Allah, apa yang telah dicintai oleh Allah. Itu cara memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri adalah dengan cara memperbaiki kasetnya tadi, memperbaiki masanya, yang 3 masa tadi. Fa'aqsamallahu azza wa jalla bihi, maka Allah bersumpah dengannya, dengan asar ini, ala annal insana, bahwa seluruh manusia, kullal insan di sini, semua jenis manusia, semua jenis manusia, tidak ada pengecualian, fi husrin, dalam kerugian, dalam ancaman, dalam bahaya. Bisa bahaya di dunia berupa berbagai kemaksiatan, berbagai kesesatan dan lain-lainnya, maupun di alam barzah, di alam kubur juga. Di sana ada bahaya yang disebut dengan azab kubur, yang lamanya juga tidak tertentu, tergantung dari tingkat kemaksiatannya. Yang ketiga, ada bahaya mahsyar, yang manusia berdiri di mahsyar selama 50.000 tahun di bawah terik matahari. Dan yang terakhir adalah neraka, merupakan azab yang terbesar, puncak, yang itu pun merupakan dari makna husrin, bahaya yang harus senantiasa kita waspadai agar kita berupaya untuk bisa menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Di sini Allah terangkan, illa, kecuali orang-orang yang tidak merugi itu, kecuali man ittasafa bihadhihi sifati al-arba'i, yang dikeluarkan, yang dibebaskan oleh Allah dari kerugian. Orang yang tidak celaka adalah orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Maka sangat penting kita mempelajari, memahami 4 sifat ini, kemudian dijadikan sifat pada diri kita. Sifat itu buah dari pembiasaan, dari pemahaman dulu, kemudian dibiasakan, lama-lama menjadi apa? Sifat. Nah, yang pertama adalah al-iman. Yang kedua wal amalus shalih. Yang ketiga watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, watawasau bis sabri, dan yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini 4 sifat yang bisa mengentas manusia dari bahaya husrin, kerugian. Karena Allah bersumpah di sini, waktu ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, yang Allah bersumpah dengan makhluknya itu karena ada perkara yang sangat penting. Nah, maka sangat penting sekali bagi kita memperhatikan masa ini, karena ini merupakan modal utama. Dan masa yang Allah berikan pada diri kita itu sangat sedikit dibanding dengan ilmu yang sangat banyak, dibanding dengan kemudian perkara yang akan dihadapi. Maka tidak seharusnya kemudian kita lalai dari asar. Makanya Allah katakan orang itu sudah diberi modal asar.
Kemudian kebanyakan manusia lalai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbudun ala aktsarinas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlalaikan. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Banyak dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Qala Ali Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratibi. Memerangi nafsu, jihad ya, diartikan perang ya. Memang nafsu itu harus diperangi, bukan dituruti. Kenapa? Karena nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu kata Allah selalu memerintah dalam kejelekan. Insyaallah surat Hud. Nah, Allah menggunakan kata ammarah. Ammarah itu bentuk bahasa tertinggi karena jamak daripada amir. Amir itu pemerintah, yang memerintah. Mestinya jamaknya itu amiruna ditambah wawu dan nun. Tapi ini kok beda bahasanya dengan Allah menggunakan kata ammarah. Kenapa? Karena nafsu itu selalu senantiasa mengajak pada kejelekan. Dan kebanyakan manusia gagal untuk menghadapi seruan nafsunya. Kebanyakan manusia malah menurutinya, mentaatinya. Maka manusia di antara dua seruan. Yang pertama diseru oleh nafsunya, dan ini minta ditauhidkan juga nafsu ini, tidak mau disekutukan. Yang kedua seruan Allah, demikian juga Allah minta ditauhidkan, tidak disekutukan. Tidak ada yang ketiga, seruan ketiga tidak ada. Maka orang yang sukses, orang yang mampu mengendalikan, menguasai nafsunya dengan cara tunduk mengesahkan Allah. Nah, orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang tunduk kepada nafsunya. Mestinya nafsu itu diapakan? Diperangi memang. Makanya beliau ngasih judul ini, jihadun nafsi, memerangi nafsu. Dan nafsu ada pada diri kita, pada setiap diri kita. Setiap kita punya nafsu. Nah, atau sering diartikan jiwa ya, nafsu itu, nafsu makan misalnya. Sedikit mungkin tentang nafsu ini diterangkan oleh beliau juga di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin bab 21. Nafsu itu atau jiwa itu ada 3. Yang pertama disebut dengan sumuwiyah, uluwiyah, jiwa yang tinggi, derajatnya tinggi, nilainya tinggi. Jiwa yang seperti ini jiwa terbaik, merupakan jiwa yang terbaik. Keinginannya itu perkara yang menyebabkan dia sempurna, yang banyak keutamaannya, perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bagaimana mengupayakan dirinya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, itu yang dia inginkan. Nah, yang kedua ada yang disebut jiwa sibaiyah. Siba itu binatang buas. Maunya gimana? Menguasai orang, senangnya jadi orang yang dimuliakan, jadi orang yang dihormati, orang yang di depan, gila hormat, senangnya hubur riasa kalau dalam bahasa Arab,
senang jadi pemimpin. Dan itu penyakit. Penyakit seperti orang lapar. Orang lapar itu dia bisa diam kapan? Setelah makan. Diam kalau telah makan. Ini juga kalau diberi kursi diam dia. Tapi kalau kursinya goyang mau jatuh, dia mulai gelisah. Nah, masuk jenis penyakit juga seperti lapar. Yang ketiga disebut dengan nafsu syahwaniyah hewaniyah. Yang dia pikir makan, minum, jima. Nah, pikirannya cuma itu, tidak keluar dari situ. Maka yang pertama dan kedua ini bisa ada pada satu orang. Ada pada satu orang. Satu orang itu mempunyai dua nafsu tadi. Nafsu apa tadi? Sibaiyah, seperti Fir'aun. Dicontohkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim, Fir'aun. Senangnya makan, kemudian keras, menguasai orang. Nah, ini untuk yang kedua dan yang ketiga ini korinnya, teman-temannya adalah syaitan. Adapun yang pertama tadi itu merupakan jiwanya yang mencocoki dengan jiwanya malaikat, sehingga mereka turun untuk mendampingi, untuk menjaga, mendoakan, memintakan istighfar kepada orang-orang yang jiwanya seperti itu. Apa yang, kalau ditanya apa yang dicintai orang di dunia ini? Orang di dunia ini senangnya apa? Orang di dunia ini senangnya tergantung dari jenis jiwanya tadi. Paham ya? Kalau jiwa terbaik tadi, maka yang dia senangi apa? Bagaimana dirinya selalu dekat kepada Allah. Tidak ingin dirinya kemudian jatuh pada perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka, Allah benci. Sehingga dia tingkatkan selalu imannya, dia tingkatkan selalu ibadahnya, ketakwaannya. Itu yang selalu jadi perhatiannya, yang ada di pikirannya. Cemburu kalau sampai dirinya menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga itu selalu waspada. Dan itu merupakan surga dunianya, itu yang paling nikmat yang dia rasakan. Dia ambil dunia ini sebatas tidak mengganggu tadi, tidak mengganggu asiknya dia bersama Allah. Dan ini merupakan surga dunia. Dan itu tidak dirasakan oleh dua jenis jiwa yang kedua dan ketiga, tidak merasakan. Makanya kata Rasulullah, dia merasakan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbesit dalam hatinya, tidak bisa dirasakan oleh yang senangnya jiwa-jiwa yang kedua dan yang ketiga. Itulah yang disebut dengan surga dunia. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, orang yang, kata gurunya ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang tidak masuk ke surga pertama, ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Surga dunia tadi apa? Itu tadi, bermunajat, asik bersama Allah. Nah, untuk ke sana tidak bisa kalau tanpa ilmu, karena tadi kan iman ya, ininya iman kepada Allah, kemudian tunduk kepada Allah. Iman itu artinya al-ilmu rasih. Iman itu artinya ilmu yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Bagaimana, siapa yang paling tinggi ilmunya ini? Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah munajat dengan Allah sampai bengkak kakinya, tidak terasa, tidak berat. Sahabat juga kalau lagi sampai kena panah itu tidak terasa. Nah, kalau kita digigit nyamuk saja udah mencak-mencak ya. Nah, karena mereka asik. Maka diantara ulama mengatakan, siapa orang miskin di dunia ini? Orang miskin di dunia itu orang yang keluar dari dunia ini tidak merasakan nikmatnya dunia. Loh, nikmat dunia itu apa? Tidak merasakan surga dunia. Itu tadi, belum kenal kepada Allah, belum sempat beriman kepada Allah, sudah
pisah dengan dunia, itu orang miskin. Nah, kita kembali ke sini, ke jihadun nafsi, memerangi nafsu. Memerangi nafsu itu dengan 4 cara. Ihdaha, yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda. Memerangi nafsunya agar mau mempelajari petunjuk. Kenapa kok begitu? Nafsu itu tidak mau diajak taklim, itu tidak mau. Nah, kan jarang orang yang gelem belajar mempelajari Al-Quran, hadis. Padahal itu merupakan makanan jiwanya. Yang paling dia butuhkan itu adalah pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang menghidupkan jiwanya, menghidupkan hatinya itu Al-Quran. Tapi nafsu tidak mau, pinginnya ke surga tanpa melewati jalannya. Tidak ada. Rasulullah mengatakan, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan kesusahan. Kalau nggak mau susah, nggak mau duduk di majelis ilmu, berarti dia ingin surga, nggak mau melewati apa? Jalannya. Nggak akan sampai yang seperti itu. Nah, jelas tidak akan sampai karena jalannya jelas. Nah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kata Allah. Sungguh telah jelas petunjuk itu daripada yang menyimpang. Terus Allah juga mengatakan wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kalau enggak benar, sesat, cuma gitu. Nah, maka di sini harus diperjuangkan nafsunya. Jangan apa? Dituruti. Banyak alasan. Nah, banyak alasan tidak mau belajar agama Allah, tidak mau mempelajari Al-Quran. Allah juga mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kalian tidak belajar Al-Quran, memahami maknanya? Karena Al-Quran itu bimbingan isinya, petunjuk isinya. Nah, am ala qulubin akfaluha, atau memang hati kalian memang sudah buta? Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, maka jangan sembrono pada diri-diri kita. Karena kalau tidak, diri kita ini apa? Bahan bakar neraka. Nah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, kata Allah ya. Takutlah kalian, kata Allah, pada neraka yang bahan bakarnya siapa? Batu dan manusia. Siapa manusia? Diri-diri kita ini. Nah, jangan nuruti ini musuh kita ini. Apa itu? Nafsu. Di mana nafsunya? Dalam diri kita. Nah, gak usah tuding-tudingan orang. Tuding dirinya sendiri dulu. Ya. Perangi dirimu sebelum keluar. Nah, wadinil haqqi, dan mempelajari agama yang hak. Alladzi la falaha, yang tidak akan berbahagia. Nah, wala sa'adata, dan tidak akan beruntung. Falah tidak akan beruntung, wala sa'adata tidak akan berbahagia. Fi ma'asyiha, baik di dunia ini. Di hidupnya gelisah, resah di dunia ini. Wallah, itu resah orang yang tidak belajar Al-Quran. Gelisah, tidak akan mendapati ketenangan. Walaupun di rumahnya disiapkan obat penenang misalnya. Beli disiapkan di rumah, apa ini? Obat penenang, nggak akan tenang. Siapa? Setiap orang yang tidak belajar Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Nah, Allah mengatakan di surat Thaha ya. Gimana itu ayatnya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah mengatakan barang siapa berpaling dari Al-Quran,
fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan merasakan kehidupan yang gelisah. Itu sebagai balasan juga dari Allah, hukuman dari Allah orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran. Nanti temannya syaitan. Lah syaitan itu maunya kemana? Neraka isinya. Wa ma'adiha illa bihi, dan di akhiratnya. Ma'ashi ini fi ma'ashiha itu artinya di dunianya, wa ma'adiha dan di akhiratnya. Tidak akan untung. Apa lawannya untung? Merugi. Wala sa'adata, tidak akan bahagia. Apa ini lawannya bahagia? Ya, sedih, gelisah, resah. Nah, maka orang yang paling berbahagia di dunia orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya mencintai orang pun itu karena Allah, mencintai orang-orang yang ahli Allah, orang yang kenal kepada Allah, orang yang taat, beriman dan bertakwa, itu pun ya, itu juga yang harus kita cintai. Nah, mencintainya juga karena Allah. Allah, Rasul mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa cinta karena Allah, wa abghada lillah, benci karena Allah, wa ankaha lillah, menikah karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Cinta karena Allah itu bagaimana? Itu tadi ukurannya syariat Allah. Makin orang ini tinggi keimanan dan ketakwaannya, kecintaan kita kepadanya makin tinggi, makin cinta. Demikian cinta karena Allah. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Mau mengajak nafsunya, memerangi nafsunya agar mau belajar. Ini start sudah menunjukkan bahwa belajar itu, talabul ilm itu, majelis ilmu itu merupakan apa? Pintu-pintu hidayah, ya, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kebahagiaan. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberi kefahaman dalam agama. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka barang siapa yang enggan belajar agama Allah, terharamkan baginya kebaikan-kebaikan. Dia akan terhindar dari kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu bukan dari hasil pemikiran, bukan dari perasaan. Nah, tapi dari agama Allah Subhanahu wa taala, kebenaran. Yang kedua, asaniyatu an yujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmihi, memerangi nafsunya agar mau mengamalkan. Karena banyak juga orang yang ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Sudah tahu ini haram masih dijalani, sudah tahu ini tidak boleh masih dikerjakan. Ba'da ilmihi, setelah ilmu. Kalau ini diterjang akan menyerupai siapa? Orang menyerupai Yahudi yang kemarin sudah kita bahas di tafsir, ya. Nah, as-salisatu, yang ketiga, ayyujahidaha, memerangi nafsunya, ala dakwati, agar mau berdakwah, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'limihi, agar mau mempelajari agama Allah, mau mengajarkan man la ya'lamuhu, orang yang tidak mengerti. Yang keempat, an yujahidaha ala sabri, memerangi nafsunya agar mau bersabar. Insyaallah ya, orang sabar itu orang yang sudah kuat, ya. Karena kata Rasul, orang kuat itu, karena pernah ya Rasul tanya pada sahabat, ya, tahukah kalian siapa orang kuat? Kata sahabat, orang yang menang gulat. Ya. Oh, bukan. Terus gimana katanya? Orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Nah,
Tapi kalau di sini sabar di 3 perkara yang sudah lewat. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan larangan, sabar dengan takdir Allah. Tak sabar belajar agama, sabar mengamalkannya, sabar mendakwahkannya. Ala sabri ala masyakid dakwah. Kalau di sini ke dakwah. Sabar atas beratnya berdakwah. Berdakwah ilallah wa adzal khalqi dan gangguan manusia. Wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah. Dan dia tanggung beratnya dakwah itu, dia pikul beratnya dakwah itu semuanya karena Allah. Pahalanya besar. Dapat 1 orang lebih baik daripada dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza istakmala hadhil maratib al-arba'a shara minar rabbaniyin. Kalau seseorang mampu menyempurnakan 4 kewajiban tadi, maka dia akan menjadi rabbaniyin. Nah. Fallahu azza wa jalla aqsama, maka Allah azza wa jalla bersumpah fi hadhihi surati, di surat ini, bil asri, dengan asr, masa, ala anna kulla insan, bahwa seluruh manusia, fahuwa fi khaybatin wa khusrin, dalam kebinasaan dan kerugian. Mahma kasura maluhu, sebanyak apapun hartanya. Ini nyindir Korun ini, ya, orang terbanyak hartanya. Makanya kalau orang merasa bahwa kemuliaan dan keselamatan itu diukur dengan hartanya, itu juga dulu perasaan itu pernah menimpa siapa? Korun. Kata Imam Ibnu Qayyim, ajhalun nas, itu orang paling bodoh, orang yang merasa keselamatan itu diukur dengan harta. Karena harta ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dibenci dan yang dicintai. Bahkan kalau kita lihat kenyataannya orang-orang kafir itu yo ekonominya mungkin di atasnya muslimin secara rata-rata. Apakah kemudian mereka itu orang mulia? Bukan. Atau tadi kebaikan itu bukan diukur dengan banyak makan dan minum atau jima, ya. Karena itu adalah jiwa apa? Tadi hewaniyah, jiwanya hewan. Jiwanya hewan itu pikirannya enggak keluar, tidak melebihi perutnya. Nah, itu hewan yang dipuji, disukai kalau dia banyak makan. Kalau orang banyak makan, numpuk penyakit di dalamnya. Wa waladuhu, atau sebanyak apapun anak-anaknya, wa azuma qadrahu, atau tinggi derajatnya, pangkatnya tinggi, wa syarafahu, orang paling mulia, paling terhormat di dunia. Kalau kata beliau, maka mereka tidak luput dari kehinaan dan kebinasaan, kerugian. Sebanyak apapun hartanya, anaknya, jabatannya, illa man jama'a, kecuali orang yang mengumpulkan hadhil awsafal arba'ata, kecuali orang yang mengumpulkan 4 sifat ini. Diulang-ulang oleh beliau supaya kita betul-betul berupaya mensifati diri kita dengan 4 ini. Memang mutlak harus kita mensifati dengan 4 sifat ini. Kalau tidak, yaitu dalam kubangan bahaya, dalam ancaman kebinasaan. Siapapun orangnya, ya,
siapapun orangnya, Arabnya, Ajamnya, yang kaya, yang miskin. Nah, yang pertama al-imanu, beriman. Nah, yang harus menjadi sifat pertama. Wa yasmilu kullu ma yuqarribu ilallah, mencakup semua yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, seperti sholat itu adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, min i'tiqadin, baik itu berupa keyakinan-keyakinan, akidah-akidah. Min i'tiqadin sahihin, akidah-akidah yang sahih, akidah-akidah yang benar. Wa ilmin nafi'in, ilmu yang bermanfaat. Karena akidah saja itu banyak yang nyimpang. Walaupun sudah sarjana agama, ditanya tentang sifat Allah, asma Allah, nama Allah dan sifat Allah itu bedanya apa, itu juga banyak nggak paham. Dan di sana ada kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari yang benar tentang nama-nama dan sifat Allah. Nah, maka ini harus kita pelajari untuk dalam rangka meningkatkan iman. Yang kedua, sifat kedua, al-amalus shalih, amal shalih. Apa amal shalih? Wa huwa kullu qaulin, amal shalih itu setiap ucapan au fi'lin atau perbuatan yuqarribu ilallah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bi an yakuna fa'iluhu, yaitu dengan menjadikan pelakunya lillah, ikhlas karena Allah. Mukhlisan, harus ikhlas di dalam melakukan amal soleh karena Allah. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an atau muttaba'an, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru amalan itu disebut amal soleh. Apa amal soleh? Amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan mencocoki dalil yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, tidak disebut dengan amal soleh, tapi toleh namanya. Ya, soleh itu artinya pantas membawa orangnya ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang salihun. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada diri kita kemampuan untuk bisa beramal soleh, sehingga memasukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. As-salisu, yang sifat yang ketiga yang harus dimiliki, at-tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Tidak acuh ya, tidak cuek, tapi ada selalu menyampaikan. Ini sifatnya umat Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf, umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sifat umat terbaik. Dan tidak perlu bawa kompor kemudian tinggal di masjid 3 hari, kalau itu tidak ada bimbingannya. Setiap bulan harus keluar 3 hari tinggal di masjid. Nah, ini rukun katanya, rukun jihad, lebih utama daripada orang-orang yang ahli fikih, imam-imam fikih yang mempelajari tafsir, mempelajari fikih, mempelajari hadis-hadis itu. Kita sudah jauh katanya, mereka masih di pantai, kita sudah di tengah laut. Nah, itu jamaah dari India buatan Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi yang baru, tidak dikenal oleh imam-imam Ahlus Sunnah aja, tidak kenal cara itu, baru. Dan itu menafsirkan ayat tadi, uhrijat, kalian dikeluarkan untuk manusia, kalian ini umat terbaik, dikeluarkan untuk manusia, makanya keluar setiap bulan 3 hari. Nah, dalam 1 tahun 40 hari.
hajinya kemana? Ke Pakistan, Bangladesh, India. Itu lebih afdol daripada ke Masjidil Haram. Nah, ini ajarannya siapa? Bukan ajaran dari Nabi, dan itu bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Nah, tapi di sana ngajarkan sunnah juga. Walaupun ngajarkan sunnah, tidak perlu ikut itu, sudah cukup dengan sunnahnya saja, ya. Nggak perlu dicampur-campur dengan apa yang tidak sunnah, ya. 3 harinya dari mana? Sunnahnya siapa? Siapa yang mengajarkan 3 hari? 40 hari? Mana riwayatnya? Wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair, yaitu menasehati agar mau melakukan kebaikan. Wal hatsu atau wal hatsi, dan mendorong alaihi, mendorong yang lain untuk berbuat kebaikan. Wat targhibi fi, memberi semangat. Nah, diberi semangat untuk melakukan kebaikan, mengenal, mengamalkan. Ar-rabi'u, yang keempat, sifat yang keempat, at-tawasi bis-sabri, menasihati agar sabar. Nah, cuma sabar ini memang pahit rasanya, kata Imam As-Syafi'i rahimahullah, as-sabru mithlu ismihi, sabar itu seperti namanya, murrun madzaqatuhu, pahit rasanya, walakin hasiluhu ahla minal asal, tapi hasilnya nanti lebih manis dari madu. Ya, malah jarang orang mau ngaji, itu jarang, berat, butuh apa? Kesabaran. Nah, maka Allah katakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, tidak akan sampai kecuali orang-orang yang sabar. Nah, maka Rasul juga mengatakan tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Nah, tapi sabar itu, kata beliau, butuh latihan. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Orang yang latihan sabar akan diberi oleh Allah apa? Kesabaran. Bi an yusa ba'dahum, dengan menasihati yang lain, ba'dan, dengan yang lain, bit sabri, agar mensifati dirinya dengan sabar. Sabar, jangan, nah itu dinasihati. Ala fi'li awamirillah, agar mau menjalankan perintah Allah, gugai anaknya, gugai istrinya. Kan biasanya gerundel ya anaknya, gerundel, ngamuk, dimarah, digugai ngamuk, ya dinasihati sabar. Mentaati Allah itu sabar gitu. Sabar, sabar, lah iya sabar. Wa tarku maharimillah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, butuh apa? Kesabaran. Nah, wa tahammuli aqdarillah, menanggung beratnya takdir yang tidak enak dari Allah. Nah, takdir tidak enak itu takdir yang tidak mencocoki tabiat manusia. Miskin misalnya, kebanyakan orang pinginnya kaya ya. Padahal Rasul mengatakan, aku pernah masuk pintu surga, ternyata kebanyakan penghuninya siapa? Orang miskin malah. Tapi si wataknya manusia apa? Pinginnya jadi orang kaya rata-rata. Itu siapa yang nyeru gitu? Kalau bukan nafsunya, ya. Pikirannya orang-orang sekarang, dunia terus yang dipikirkan, sampai habis waktu agamanya terlalaikan gara-gara dibuat mainan oleh dunia. Nah, makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin juga, beliau mengatakan, bergembira kalian menjadi orang miskin. Mestinya gembira jadi orang miskin, ya. Karena dikatakan oleh Rasul menjadi kebanyakan penghuni ahli surga.
Nah, ada orang yang paling susah di dunia dipanggil oleh Allah, apa kalian pernah merasakan kesusahan? Enggak ya Allah, enggak pernah. Nah, sesusah apapun di dunia ini akan lewat, itu hilang. Nah, sebentar saja. Kemudian dipanggil oleh Allah orang kedua, orang yang paling sukses di dunia. Apa kamu pernah senang? Belum pernah ya Allah. Yang mau dihadapi apa itu? Azab yang berlipat lagi. Nah, dan memang manusia tidak diukur dengan tadi, bukan diukur bahagia atau kemuliaan itu bukan diukur dengan apa? Kaya atau miskinnya. Sama-sama baik pun misalnya, sama-sama beriman dan bertakwa misalnya, itu pun masih ada jarak sama-sama masuk surga, jaraknya setengah hari di akhirat. Berapa tahun? 500 tahun. Bodoh-bodoh suksesnya sejauh. Nah, karena yang kaya hisapnya masih panjang, ditanya kan semua. Yang miskin tidak ada yang mau dihisap, sudah tidak ada, sudah. Nah, sehingga di antara sahabat ada yang mengatakan orang yang minta dunia itu minta lama hisapnya. Ya. Watawasi bil haqqi watawasi bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya tadammanani, mengandung al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, menasihati dalam kebaikan itu berarti apa? Ini ya, memerintah dalam kebaikan. Sabar mengingkari, melarang dari kemungkaran. Alladzaini bihima qawamul ummah, yang dengan keduanya ini tegaknya umat, merupakan pondasi berdirinya umat itu tadi. Dengan menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Wasalahuha, dan merupakan sesuatu yang menjadikan baiknya umat. Kalau ingin umat ini baik, harus dijalani dua ini. Saling menasihati dalam kebaikan, tapi kan harus dipelajari dulu ya. Berarti dua yang pertama harus dikuasai dulu sebelum menjalani ketiga dan keempat ini. Wa nasruha, dan menjadi sebab ditolongnya umat ini. Karena Allah melaknati kaum Yahudi, karena Yahudi itu meninggalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa husulus syarf, dan dihasilkan kemuliaan, wal fadilah, dan keutamaan. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat atau umat terbaik. Nah, ukhrijat linnasi, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, insyaallah sini mungkin ada yang ditanya. Sebelum masuk di qaulnya al-Imam Asy-Syafi'i pada pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah jelas ya. Tinggal kita mudah-mudahan mohon kepada Allah taufiknya, hidayahnya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berupaya mensifati diri kita dengan 4 sifat yang telah dibahas di surat Al-Asr. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.